Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukan yang merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya. Mari sama-sama kita bawa hati kita, hati yang menyembah Tuhan, hati yang selalu merindukan hadirat Tuhan. Saya percaya semua kita yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara, mempersiapkan yang terbaik, persembahan kita, hati kita sebagai persembahan ucapan syukur. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Aba, terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindu tempat kediaman-Mu, di mana kami boleh menikmati hadirat Tuhan, dan Engkau menikmati pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa hati kami yang menyembah Engkau, hati yang selalu bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Yang merindukan hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Ini doa kerinduan kami. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Bersama-sama, terima kasih ya Tuhan. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku
sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sekali lagi, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Oh, betapa ku merindukanmu. Yang merindukan Tuhan, yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Terpujilah namamu. Sungguh benar ya Tuhan, tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus sama-sama berkata amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan saudara, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dari hari ke hari dengan iman, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Come on! Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tepuk tangan sama-sama. Dengan iman, dari hari ke hari, semua dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Come on! Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Serukan sama-sama, come on. Oh, 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 lagi-lagi. Oh, 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 come on. Oh, 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 oh. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku.
Tuhan tidak pernah berkesudahan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Bagian saudara dan saya tetap percaya. Haleluya. Sebab tidak pernah berubah kasih setia Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Selama kami menyembah Engkau Tuhan, selama kami percaya ada mujizat, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pengakuan iman kami. Sama-sama katakan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Katakan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari angkat tangan kita sembah Dia. Sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara dengan iman. Oh, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Mari angkat tangan kita sama-sama dengan iman. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Kami percaya Tuhan. Shalom Bapak Ibu GBI Baywalk yang luar biasa. Saya percaya hari ini kita telah menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan kita siapkan hati kita terima kebenaran, terima anugerah Tuhan, terima berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara berbicara tentang hidup ini yang memang kadang-kadang sepertinya ada formula, tapi sepertinya juga kadang hidup tidak ada formulanya. Tetapi kalau seandainya boleh dibuat formula, saya menggunakan ABC, ABC ya. ABC in God. Nah, mari kita akan belajar firman Tuhan hari ini dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Kalau kita melihat ayat ini, Bapak Saudara, ini menjadi sangat menarik karena dituliskan oleh Salomo, seorang yang dianggap paling berhikmat, paling bijaksana di bumi ini, dan Tuhan sangat memberikan tidak hanya hikmat kemudian ketika dia meminta kebijaksanaan, tapi dia memberikan perluasan, kekayaan, wilayah yang diperluas. Ini luar biasa yang namanya Salomo, saudara. Tetapi kemudian pada masa tuanya ketika menuliskan Pengkhotbah 9 ayat 10 ini jadi sangat menarik karena dia menyadari apapun yang dijumpai oleh tanganmu kerjakan sekuat tenaga. Ini penting sekali, saudara ya, bahwa dalam hidup ini apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang kita pelajari? Apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini? Jadi sangat menarik ketika semua orang mengatakan pasti pengen berhasil. Semua orang pengen menikmati perkara-perkara yang terbaik. Semua orang pengen menaiki tangga kekayaan, harta, puncak posisi, perkenanan, pertolongan Tuhan. Dan mungkin di masa pandemi ini yang setahun sudah kita lewatin, mungkin ada mulai lelah gitu ya. Sebagian merasa lelah karena Tuhan sepertinya tidak menolong. Sebagian mungkin merasa lelah karena apa yang sudah dilakukan hancur berantakan karena pandemi ini. Sebagian juga mungkin merasa bahwa ada pembelajaran baru yang diterima. Sebagian lagi mungkin merasakan bahwa waduh, kayaknya saya tidak mungkin bisa berkembang karena modal saya habis, situasinya sulit. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, jemaat GBI Baywalk yang luar biasa, saya percaya bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka ada rahasia, ya formula saya bilang saudara ya. Bagaimana supaya kita akhirnya menghadapi situasi hidup ini, apapun yang dikerjakan tangan kita. Nah, ini menarik saudara ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, menurut saya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita pelajari ketika kita bicara kehidupan ini? Nah, ada beberapa hal yang saya pelajari dalam hidup ini, yaitu pertama, A adalah ambience. Ini penting saudara ya. Ambience itu dalam perjalanan hidup kita itu sangat mempengaruhi. Kalau kita bicara ambience itu, misalnya saudara, ruangan kosong, dikasih lampu satu, oke, ada cahaya. Tapi ketika lampunya dibuat warna-warni, seperti lampu pohon Natal, mau di pojok di situ dikasih hiasan, nah itu ambience gitu ya. Situasinya itu mempengaruhi Bapak Ibu.
situasi itu sangat kuat mempengaruhi setiap kehidupan Anda dengan saya. Nah, ini menjadi sangat penting sekali untuk dipelajari bahwa ternyata situasi penting, saudara. Kalau Anda perhatikan ketika di Kejadian pasal 15, ketika Abraham setelah sekian tahun mengikut Tuhan dan rasanya janji Tuhan belum terjadi, keturunan khususnya belum terjadi. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Abraham, ayo diajak untuk melihat. Nah, waktu diajak melihat dalam bahasa Inggris ditunjukkan bahwa dia diajak keluar dari tendanya. Tuhan berbicara tidak di dalam tenda, kemudian pindah keluar tenda. Supaya apa? Bisa melihat bintang di langit. Tuhan bisa nggak ngomong dalam tenda bintang di langit, tapi gambaran itu jadi tidak nampak, simbol itu tidak kelihatan. Itu cuma seperti kata-kata yang muncul secara flash, secara seketika di otak. Tetapi ketika melihat langsung, oh iya kayak bintang itu ya. Bapak Ibu, kadang-kadang suasana ini mempengaruhi. Berapa banyak di antara kita kadang-kadang entah kenapa kalau di tempat kopi, saudara ya, di salah satu orang suka nongkrong gitu ya, idenya mengalir, saudara ya, mengalir luar biasa. Tapi kalau kemudian di rumah kembali, kok butek lagi, rasanya nggak bisa ya. Itu karena suasana, saudara ya. Nah, tentu kita tidak bisa menikmati suasana yang ideal, tetapi kita harus mengupayakan. Pertama, suasana itu harus ada dalam hadirat Tuhan. Karena kenapa? Sumber kreativitas, sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber dari segala sumber kehidupan hanya di dalam Tuhan. Jadi ciptakanlah sekitar saudara orang-orang bahwa Anda semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal rencana Tuhan, semakin menikmati perkenanan Tuhan. Sehingga nasihat yang disampaikan, kata-kata yang turun pada saudara, kata-kata yang membangun dan menguatkan iman. Itulah kenapa dalam penelitian modern mengatakan 5 tahun dari sekarang Anda menjadi apa? Tergantung dari 2 hal. Satu, buku yang Anda baca. Apa yang Anda baca mempengaruhi suasana hatimu, mempengaruhi pilihan-pilihanmu. Yang engkau baca mempengaruhi pikiran dan kemudian tindakan-tindakan kita. Nah, kalau Anda suka membaca buku-buku pengetahuan, Anda menjadi orang yang sangat berpengetahuan. Kalau Anda suka membaca buku-buku tentang aglonema, tanaman toga, tanaman keluarga, baca buku-buku tentang tumbuh-tumbuhan, maka mungkin 5 tahun dari sekarang Anda menjadi ahli botani tanpa menjadi botakni. Bukan, saudara ya. Anda suka membaca buku politik, mungkin Anda jadi pengamat politik. Kemudian Anda suka membaca buku-buku tentang primbon, saudara ya, atau majalah-majalah tentang ramalan bintang. Mungkin Anda akan menjadi peramal kemudian, saudara ya, menjadi dukun. Tapi 5 tahun dari sekarang ketika Anda membaca buku-buku motivasi, kepemimpinan John C. Maxwell, Miles Monroe, atau mungkin Zig Ziglar, maka saya percaya Anda akan menjadi pribadi yang berbeda. Apalagi kata Harvard, kalau Anda membaca buku terbaik di bumi ini yang bisa mengubahkan orang namanya Alkitab, maka suasana hidupmu akan sangat dipengaruhi. Keputusan saudara ketika mobilmu dilukai orang lain, ketika mungkin ada situasi di mana di kantormu, vendormu nggak mengerjakan dengan baik, supplier nggak ngasih barang yang bagus, tapi cara Anda bersikap berbeda karena ambience mempengaruhi kita. 5 tahun dari sekarang bukan hanya buku yang mempengaruhi kita, tapi dengan siapa kita bergaul itu mempengaruhi Anda dengan saya. Dengan siapa kita bergaul mempengaruhi Anda dengan saya. Dan saya mengajak, pilihlah dalam kehidupan saudara, bangunlah diri saudara, suasana saudara dengan orang-orang yang hebat, orang luar biasa. Nah, kalau saudara mau belajar jadi khotbah, bisa ke saya, saudara ya, belajar. Tapi kalau bisnis jangan sama saya, karena saya kurang pintar, saudara ya. Saya juga baru buka bisnis, gara-gara pandemi ini buka bisnis, saudara ya. Tahun lalu buka PT namanya AB Entertainment. Jadi, sewa sound system, rental sound system, saudara, ada music, entertainment-nya, ada I.O.-nya. Tapi kemudian turun ya bisnisnya, atau tutup, suasana bisnisnya kurang kondusif. Tapi ya perusahaannya masih ada, masih jalan, sudah investasi 1 M lebih, saudara ya. Dan saya mesti cari orang yang pengusaha yang ngerti ini untuk saya belajar. Kemudian saya belajar bisnis kuliner. Kenapa saya bisnis kuliner? Karena anak-anak rohani saya udah 11 tahun jualan makanan kuliner, saudara, di Surabaya, menggunakan online. Sebelum ada yang terkenal sekarang ini, saudara, dia sudah duluan di Surabaya, saudara, dan ada 8.500 customer. Membuat saya jadi tahu ya caranya, dagangnya bagaimana, cari vendor bagaimana, cari supplier, diajarin, saudara ya. Karena dengan siapa kita bergaul. Pandemi ini membuat pelayanan kita berubah.
cara pelan berubah, tapi kemudian saya belajar ternyata dengan siapa kita bergaul, suasana kita berubah. Jadi tetap ada semangat, tetap bersuka cita melihat peluang. Awal Januari malah kemudian akhirnya kita bekerja sama dengan beberapa teman yang sudah lama main di bangunan, di konstruksi, akhirnya buka usaha baru, renovasi dan bangun rumah. Namanya BMS. Kalau kulinernya namanya Delifood, saudara ya. Haleluya. Dengan siapa Anda bergaul akan membentuk suasana. Kalau Anda bergaul dengan orang yang cemberut, Anda bergaul dengan orang yang suka ngomel, Anda bergaul dengan orang yang mengeluh, terus suasanamu dipengaruhi dengan suasana putus asa. Suasana yang nggak mungkin, suasana yang nggak layak, yang nggak bisa, mustahil. Tapi kalau suasanamu dibangun dengan orang-orang yang tepat, gitu ya, maka Anda akan berbeda, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi hari ini saya mengajak saudara, bangun suasana saudara, sekitar saudara, ambience. Mari kita bangun ambience kita dengan baik, Bapak Saudara. Bangunlah ambience saudara dengan kebahagiaan. Bukan kebahagiaan itu harus karena kaya, gak ada masalah, COVID-nya sudah hilang. Bukan, tapi kebahagiaan itu kita bangun, saudara ya. Anda bisa bangun pagi, melihat matahari, buka jendela, terasa segar. Bukankah itu sebuah kebahagiaan? Sementara ada orang lain tidak bisa melihat matahari karena ditutup usianya oleh Tuhan. Ada orang-orang yang tidak bisa menghirup udara karena kesulitan bernafas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak setiap saudara hari ini, mari belajar. Bangun tempat saudara, ambience, situasinya. Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab. Itu dibangun, saudara ya. Situasi itu, ambience itu suasananya yang dibangun. Dan Anda perhatikan bahwa Alkitab juga memberitahukan kepada semua, Yusuf dibangun menjadi pemimpin, disetting sendiri oleh Tuhan suasananya untuk jadi budak dulu. Daniel, Hananya, Sefanya, Misael dibangun oleh Tuhan dengan cara yang berbeda juga untuk menjadi orang-orang leader terkuat, melihat mujizat, tapi ambience, suasananya dibangun oleh Tuhan dengan cara yang berbeda. Dan mungkin ada dengan saya, Tuhan sedang membangun sebuah situasi yang baru supaya melihat Anda setia atau tidak, Anda tahan uji atau tidak, imanmu bertahan atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, A pertama, ambience. B-nya adalah building the character. Bangunlah karakter, saudara ya. Nah, ini menjadi sangat penting kalau kita bicara karakter. Karena karakter itu dimulai dari mana? Dari mindset, pola pikir. Nah, mindset akan melahirkan yang namanya attitude, sikap. Ya, karena sudah dipercaya, muncullah sikap. Dari apa yang dipercaya, dipikirkan, diambil keputusan. Dan mulai sikapnya sebuah tindakan. So, ya, dari sikap itu, lama-lama akhirnya kalau dilakukan terus-menerus, nanti menjadi yang namanya habit, kebiasaan. Nah, itu berarti penanaman disiplin, konsistensi. Terus dari habit nanti muncul namanya karakter. Dan karakter akan melahirkan kesuksesan. Itu hasilnya. Loh, apa hubungannya habit dengan karakter? Oh, begini. Bahwa menjadi rajin, saudara, itu bukan karena didoakan, tetapi karena terus-menerus dilakukan. Terus ada berpikir bahwa, iya, saya perlu jadi rajin. Pikiran, saudara ya. Dan dari mana pikiran terbukti adalah dari tindakan. Oke, bangun pagi. Nah, kami membiasakan jam 5 pagi dengan tim, dengan teman-teman di Faith Community untuk kita doa pagi, saudara ya. Kadang ada jemaat ada teman-teman dari Semarang, dari Bandung, dari Makassar ikut join berdoa, saudara ya. Mendoakan pokok-pokok doa, membangun hari bersama dengan Tuhan. Dibiasakan. Kenapa? Pertama dipikirkan, iya penting kita mencari Tuhan, membangun hadirat Tuhan bersama dengan Tuhan tiap hari. Dan kemudian kita lakukan. Dan lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan mungkin karakter. Rajin juga sama. Rajin itu sebuah karakter, saudara ya. Menjadi pekerja keras itu sebuah karakter. Bukan karena ya alasannya bisa macam-macam ya. Saya harus punya uang banyak, saya nggak mau dipermalukan, saya capek jadi orang miskin, saya kesel kalau mobil saya teman saya lebih bagus gitu ya. Saya nggak mau kalau rapat pertemuan keluarga selalu ditanya sama om yang itu atau saudara yang satu lagi yang situ selalu tunjukin kekayaannya. Saya capek kalau dibilang nggak punya apa-apa. Saya mau punya apa-apa. Mungkin beberapa di antara saudara juga seperti itu, sehingga menjadi kepercayaan. Akhirnya bekerja keras, dan pekerja keras itu sebuah
sebuah kinerja Bapak Ibu. Yang menariknya adalah begini, Anda kalau mengatakan, saya tidak bisa punya karakter yang baik, saya tidak bisa diubahkan, ya saya dari dulu lahir kayak begini, Anda salah. Karena kenapa? Begitu Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda diciptakan kembali menjadi manusia yang sempurna. Nah, Efesus pasal 2 ayat 10, Efesus 2 ayat 10 mengatakan kepada kita, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kehendak, keinginan, kemauan Tuhan adalah Anda tinggal di dalamnya. Di dalam apa? Dalam kehidupan yang sudah baru. Bukan sudah bau. Kalau sudah bau beda, saudara ya. Artinya adalah sebagai anak-anak Allah kita punya karakter yang berbeda. Tanggalkan manusia lama. Bagaimana caranya? Ya pakai manusia baru. Bagaimana cara pakai manusia baru? Tunjukkan tindakannya, diubahkan. Kalau Anda dipercaya melayani, ya tanggung jawab dalam perjalanan. Nah, tanggung jawab itu sebuah karakter. Orang lihat, oh ini diligent nih, orang ini rajin nih. Wah, orang ini smart nih. Wah, orang ini kalau dikasih otoritas baik orangnya, ya tidak nyeleweng begitu. Nah, dari mana kita tahu orang sudah meninggalkan manusia lama kalau tidak ada manusia baru dan aktivitasnya? Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ternyata kemampuan membuat Anda sampai ke puncak posisi. Tapi maaf, karakter yang baik, good character, membuat Anda bisa bertahan di posisi itu. Jangan sampai Anda sudah rajin, kerja keras, dulunya rendah hati, cinta Tuhan, mengasihi, naik. Jadi presiden direktur sebuah perusahaan, jadi CEO, saudara ya, atau COO, sampai akhirnya ternyata jadi sombong, lupa diri, merendahkan orang, tidak rendah hati, hati-hati, lawanmu Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, agathos, kualitas pekerjaannya yang terbaik, yang menarik semua orang untuk melihat, itu yang harus kita lakukan. Jenis pekerjaan itu sampai sejauh itu. Makanya tadi Pengkhotbah 9:10, apapun juga yang ada di tanganmu, kerjakan sekuat tenaga. Karena kenapa? Anda dengan saya harus memiliki karakter Kristus. Kasih, kemurahan, kebaikan. Tapi Kristus juga kerja keras. Doa pagi, malam dia bersekutu, dia pergi mencari jiwa. Kerja keras. Jangan sampai sudah jadi orang Kristen, Tuhan pasti tolong. Ya Tuhan tolong, tapi kalau Anda nggak ngapa-ngapain, tidak bisa, saudara ya. Buruk karakter itu. Atau kadang sering menyalahkan Tuhan, gimana Tuhan tidak tolong, tapi Anda nggak ngapa-ngapain. Atau nulis status, Tuhan melakukan indah pada waktunya. Tapi Anda cuma tidur doang. Ya nggak bisa, saudara ya. Kita harus membangun karakter. Dan ketika membangun karakter, nggak bisa seminggu, 2 minggu, Bapak Ibu. Dan saya berdoa, ketika pandemi ini muncul, Bapak Ibu, ketika Anda melewati pandemi ini, ada kebiasaan baik yang muncul nggak? Salah satunya kalau saya sih ya ngedit video kayak gini ini, saudara ya. Belajar puluhan jam ikut cari tutorial, saudara ya. Apa aja coba saya cari. Bahkan kemudian saya mendengarkan di YouTube gitu ya, pembicara-pembicara tingkat dunia belajar, mendengarkan kembali Miles Monroe, mendengarkan John C. Maxwell, apalagi ada Evan Carmichael gitu ya, tentang pengembangan diri. Belajar, ikut-ikut ya, dengerin lagi, gitu. Isi lagi, supaya bisa mengajar Bapak Ibu lebih baik. Di Alkitab Anda perhatikan, karakter itu penting, sangat penting. Mengapa Daud lebih dikasih Tuhan daripada Saul? Kalau dari sisi kejahatan, Saul sebenarnya nggak terlalu jahat, tapi Daud sampai membunuh orang, merencanakan kejahatan. Kalau dalam KUHP itu kalau meninggal atau pembunuhan karena perencanaan itu lebih jahat, sementara Saul hanya persoalan persembahan korban. Bedanya adalah ini, Daud ketika ditegur, dia rendah hati dan mau mengakui, mau bertobat. Saul ditegur, nggak mau rendah hati. Nah, karakter penting. Setiap hubungan perlu orang-orang dengan karakter pendamai. Nah, kalau Anda nggak punya itu, yang ada cuma peperangan. Tim saudara nggak bisa bekerja dengan baik, rumah tanggamu bermasalah, yang ada cuma percecokan, pertengkaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya mengajak setiap saudara hari ini, ayo menjadi pribadi-pribadi yang membangun karakter dengan baik. Karena bagaimanapun, sekali lagi, kemampuan buat Anda sampai puncak, tapi karakterlah yang membuat Anda mempertahankan puncak itu. Jadi saya percaya kita ini ciptaan yang sempurna oleh Tuhan. Nah, karena kita ini ciptaan yang sempurna di dalam Kristus,
Allah mau kita tinggal di dalamnya. Mari punya karakter-karakter orang-orang hebat, rajin, saudara ya. Ramah, bangun hubungan itu penting ya, saudara. Karena suksesnya kita bukan hanya karena ada pinter, tapi karena bisa bangun tim. Nah, bangun tim perlu ramah, perlu suka menyapa. Perhatikan kemudian Alkitab mengatakan bahwa hendaklah kamu saling belajar mendahului untuk menghormati orang lain, menganggap yang lain lebih utama. Itu karakter, kepedulian. Itu penting, saudara. Hendaklah kita bersama-sama saling menanggung beban. Lu peduli sama orang. Jangan sampai, gimana sih Pak Andre? Wah, dia bukan percaya Tuhan Yesus loh. Ya gimana? Atau kan dia junior, saya senior. Oh bukan itu persoalannya, saudara ya. Kita belajar menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik. Jujur itu penting, saudara. Penting sekali. Dunia usaha kita, Anda tahulah. Kerja kalau sama orang nggak jujur itu kesel jadinya, saudara. Marah. Dan juga maaf kalau Anda masih nggak jujur juga. Hati nuranimu, hati-hati sampai mati, jangan sampai mati. Hati nurani mungkin sudah mengajar saudara untuk jadi pribadi yang jujur. Dan tentu apapun juga yang ada di tanganmu, kerjakan sekuat tenaga. Dalam bahasa yang lain menurut saya adalah kerjakan yang terbaik. Dan Yesus juga mengajar dalam khotbah di bukit. Kalau ada orang minta kamu jalan sehasta, kasih berjalanlah 2 hasta, extra more atau extra mile. Sorry kok extra mile ya, extra mile, saudara ya. Lakukan yang terbaik. Itu good character, saudara ya. Kalau Anda jadi pelayan hari ini, Anda masih mencintai Tuhan, Anda mengasihi Tuhan, apakah engkau sudah memiliki karakter, membangun karakter yang baik di tengah pandemi ini? Atau malah menjadi karakter cengeng, merengek-rengek, menggerutu, mulai nyalahin orang lain, mulai banyak mengucapkan kata-kata yang nggak ada artinya, karaktermu mulai curiga dengan orang, kemalasan begitu ya. Nah, hari ini saya percaya, saya tetap percaya ini bahwa hasil tidak pernah mengkhianati kerja keras. Anda bekerja keras luar biasa untuk pekerjaan Tuhan, Anda bekerja keras untuk hidup bersama dengan Tuhan, maka percaya hasilnya pasti engkau dapatkan, dan saya membuktikan itu. Di awal pandemi jelas semua jadwal khotbah, jadwal kelas-kelas motivasi, kelas-kelas kepemimpinan, semuanya tutup. Dan saya juga nggak tahu mesti ngapain. Tetapi tuntunan Tuhan turun untuk tetap percaya Tuhan baik, Tuhan menolong. Dan akhirnya belajarlah lewat Zoom, belilah akun Zoom, bekerja keraslah mencari pengetahuan-pengetahuan baru, hal-hal baru, diskusi sama teman-teman, minta belajar, bikin pakai aplikasi apa, kamera yang model bagaimana, belajar Bapak Ibu. Dan hasilnya saya menikmati hari ini. Hasil tidak pernah mengkhianati kerja keras kita. Kalau engkau bekerja keras untuk anakmu, engkau mengasihi, engkau peduli, membimbing dengan karakter-karakter yang baik, menghasilkan karakter baik. Jangan manjakan anak, didik tapi jangan juga pelit sekali. Enggak, saudara ya, Anda mengerti lah maksud saya. Maka engkau akan melihat hasilnya, anak-anak yang hebat, anak-anak luar biasa. Engkau juga anak-anak muda ketika engkau menghormati orang tuamu, mengasihi, peduli. Kalau udah punya uang, kerja, gaji, ayo sisihkan buat orang tuamu. Apa yang terjadi? Alkitabnya ngomong, umur panjang diberkati. Loh, ini karakter yang baik, saudara. A, ambience. B, build the character. Atau build good character. Tapi C adalah Anda dengan saya harus siap dengan namanya challenge, tantangan. Dalam hidup ini, saudara, nggak ada yang bilang akan gampang. Perjalanan ini, katanya, saudara, kata penyanyi itu, saudara ya. Kalau nggak ngerti juga, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Oh jangan, kita nggak bisa nanya rumput bergoyang, saudara. Itu hanya sebuah lagu. Tapi dalam hidup ini pasti ada gelombang, pasti ada badai. Kalau Anda melihat IG saya, andre.aim17, andre.aim17, saudara ya. Anda akan temukan di sana kesaksian yang saya buat dalam sebuah program namanya Shape Program. Dan semua tamu-tamu yang berbicara di Shape Program bukan orang berlatar belakang teologi, tapi berlatar belakang kehidupan orang-orang percaya. Hasilnya apa? Mereka menghadapi gelombang, menghadapi badai, menghadapi tekanan, ada yang bisnisnya, ada yang sakit, ya, masih muda, kena kanker sampai 3 kali. Sehingga kesempatan harus kuliah ke China batal. Ada yang bisnisnya hancur, berantakan, ditipu teman sendiri, dilukai begitu ya. Ada yang tiba-tiba mendadak otaknya bermasalah, tapi tambah kreatif kemudian. Ada banyak, saudara, yang saya temukan. Ada yang keluarganya tadinya miskin,
diajar papa mamanya dengan firman, diajar untuk jadi kerja keras dengan nilai yang baik, dan muncullah keluarganya, semua anggota keluarganya menjadi orang-orang yang diberkati, dipercayakan untuk mengelola berkat dan jadi berkat. Loh, semua kena badai. Teman saya hilang modalnya 4 miliar. Mau tertekan juga. Tapi Anda dengan saya harus siap menantang zaman ini. Siap dengan setiap tantangan yang ada. Nah, ketika kita bicara tantangan, maka pasti di situ ada kesempatan. Dalam setiap challenge, pasti saya percaya ada kesempatan. Nah, rahasianya katanya saudara ya, kalau Anda pengen sukses, rahasianya adalah SOP. Sekali lagi, rahasianya adalah SOP. Katanya sukses sama dengan opportunity plus preparation. Sukses sama dengan opportunity plus preparation. Sukses orang tergantung dari kesempatan plus persiapan. Nah, Anda dikasih Tuhan kesempatan. Lewat apa? Lewat badai mungkin. Lewat tantangan, lewat pandemi ini. Tetapi ternyata pandemi ini bisa membuat kreativitas orang, talenta orang yang selama ini terpendam keluar. Atau malah diam-diaman. Nggak ngapa-ngapain. Opportunity. Tetapi maaf, opportunity tanpa persiapan, akhirnya yang dapat orang lain. Tapi kalau Anda persiapan, lakukan, bagus. Tapi kesempatan yang Anda minta dari Tuhan, Tuhan tidak kasih kesempatan, atau Anda nggak kelola kesempatan dengan baik, ya percuma juga, saudara. Nggak dapat apa-apa. Hari ini tantangan pasti datang, tapi tantangan tidak pernah menghancurkan orang. Karena tantangan sebenarnya membangkitkan hal-hal baru dalam kehidupan orang itu. Potensinya, kemampuannya, cara berpikirnya, yang tadinya nyaman, yang tadinya menjadi dead zone, sekarang menjadi growth zone. Karena kenapa? Sudah keluar dari zona nyaman, comfort zone, kepada creative zone. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, saya mengajak setiap saudara, setiap tantangan yang Anda hadapi hari ini, entah di pelayanan dengan online seperti ini, tantangan Anda untuk mendengarkan khotbah saya, diem, tanpa harus ambil makan, jalan, tiduran, sambil nonton satu lagi film Netflix di depan saudara, begitu ya. Tantangan untuk dia mendengarkan, menikmati berkat Tuhan. Tantangan untuk apa? Percaya. Situasi nggak mungkin, Pak. Yang saya lihat semuanya nggak bisa, Pak. Nggak mungkin. Tantangan juga, saudara. Mungkin ketika aku bekerja, Pak, vendor saya habis, Pak. Investornya nggak ada, Pak. Gaji saya dikurangin. Tantangan, saudara. Tetapi percayalah, orang-orang yang siap menghadapi tantangan, bisa berselancar, bisa mengerjakan lebih baik, bisa mendapat yang terbaik. Dan saya membuktikan, berkat Tuhan tidak pernah hilang kemudian. Ternyata, apalagi awal Januari, malah makin berkat Tuhan turun dengan cara-cara yang baru, cara yang ajaib, yang saya nggak pernah pikirkan. Kemudian, buat saya adalah tantangan untuk khotbah di depan layar begini, dan saya nggak ngeliat saudara, dan saudara ngeliat saya. Lebih enak tuh khotbah langsung lihat orang, ada yang senyum, gitu, ada yang ketiduran. Dan kita pakai joke supaya dia bangun, saudara. Kalau nggak bangun juga jatuh nanti dia, saudara ya. Wah, itu khotbah di Zoom. Nggak mudah juga, tantangan. Tetapi belajar, beradaptasi. Oh, dulu awal-awal saya nggak bisa nyaman seperti ini, saudara ya. Membayangkan beberapa saudara duduk, memperhatikan saya berbicara, mencatat, begitu ya. Tapi hari ini, semua menjadi tantangan. Tetapi tantangan tidak pernah menjatuhkan saudara. Itulah kenapa saya percaya pandemi ini memang karena sebuah epidemi. Tapi dengar baik-baik, pandemi ini bisa menjadi akademi. Akademi kehidupan. Akademi untuk membuat Anda levelnya naik. Akademi yang membuat Anda diperluas cara berpikirnya. Akademi yang membuat Anda tetap memiliki kemenangan demi kemenangan. Walaupun mungkin kemenangan kecil. Tapi dari yang kecil-kecil ternyata kemenangan besar sudah nampak dalam kehidupan kita. Hari ini kiranya Tuhan menolong saudara dengan saya untuk menjadi pribadi yang siap dalam segala hal yang Tuhan izinkan. Badai, gelombang, riak, kerikil, apapun itu namanya. Kita siap, karena ada ABC-nya. Ambience. Ayo, kalau Anda sudah lelah, cari komunitas baru. Cari pikiran-pikiran baru. Mungkin Anda perlu hanya pindah menggeser tempat dudukmu, supaya Anda tidak malas lagi berubah. Atau mungkin Anda harus mengangkat badanmu, jalan kaki ke taman depan rumah kompleks saudara, untuk dapat ilham yang baru. Mungkin Anda perlu telepon teman. Suasananya tapi harus baru. Karena takutnya Anda nanti malas. Lama-lama, mentok. Nggak bisa ngapain. B-nya, sekali lagi, building the good character, atau building good character. Ayo bangun karakter yang baik. Karena kemampuan buat Anda sampai puncak, tapi untuk mempertahankan itu perlu karakter yang baik. Ramah, jujur, peduli,
bekerja keras, saudara ya, bertanggung jawab itu sebuah karakter. Dan yang terakhir, C, hadapi setiap challenge, tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Karena tantangan, kalau kita hadapi, akan membuat kita semakin kuat. Mungkin pertama kali gagal, 2 kali gagal, tapi akhirnya kita semakin mengerti. Bukankah semua tokoh Alkitab sama menghadapi tantangan? Waktu naik malah diturunkan. Daud naik, diturunkan. Petrus tantangan iman, saudara. Tapi akhirnya dia tetap menjadi orang yang luar biasa. Setiap orang menghadapi tantangan. Dan saya mengajak setiap saudara hari ini, percaya kepada Tuhan. Allah yang ajaib. Allah yang peduli. Nah, izinkan saya berdoa buat setiap saudara. Mungkin kau sedang mengalami kemarahan, kau luka, kecewa, kau takut, kau bimbang, kau menghadapi piutang yang belum dibayar, hutang-hutang yang harus dibayar, customer yang sudah nggak sanggup untuk bayar, customer yang pergi, atau kau berdoa buat customer yang baru. Saya belajar berusaha hari-hari ini. Tetap saya mengajar, tetap saya berkhotbah, tetap melayani di Zoom, saudara ya, di online ministry. Dan puji Tuhan ternyata saya belajar di tengah pandemi ini malah saya bikin IG Live. Memberkati banyak orang dari Jepang, Australia, saudara ya. Teman-teman dari Timor Leste, Singapura, Malaysia, atau dari Amerika kadang lihat IG Live-nya. Dan saya bersyukur tetap bisa jadi berkat. Saya mengajak setiap saudara hari ini. Ayo, ada ABC-nya Tuhan yang kita harus lewati. Izinkan saya berdoa buat saudara, siapkan hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, urapi setiap kami yang mendengar perkataan firman ini. Mungkin situasi badainya terlalu kuat, keadaan kami tidak sanggup, kami mengalami ketakutan, kami ragu dengan keadaan kami. Tapi ini yang kami percaya, Tuhan setia, Tuhan ajaib, Tuhan peduli, Tuhan dahsyat. Dan Kau pasti mengerjakan rancangan atas kehidupan kami. Yang sakit Tuhan jamah, yang mulai lemah semangatnya Tuhan perbaharui, yang merasa sendiri Tuhan topang, customer dikembalikan, dipulihkan usahamu. Dan ketika engkau menerima berkat Tuhan, engkau menyadari kami ini cuman pengelola dan engkau bisa memberkati orang lain. Ada di antara engkau yang merasa pintu-pintu mulai tertutup karena engkau terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sementara Tuhan membukakan di samping kiri kananmu pintu yang lain. Bahkan ketika engkau berbalik, Tuhan memberikan jalan yang baru. Tetapi engkau tidak pernah belajar untuk keluar dari zona nyamanmu, zona takutmu, zona keraguanmu. Tapi hari ini mari berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan urapi, berkati setiap rumah tangga, berkati semua teman-teman pelayan di GBI Baywalk. Tuhan dikuatkan, dipulihkan, semakin memiliki tanggung jawab, memiliki kehidupan yang sesuai dengan rencana Tuhan, kejujuran Tuhan Yesus. Dan kami percaya teman-teman di Baywalk akan diberkati oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa, sehingga banyak jiwa-jiwa akan diberkati dalam pelayanan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, biar menjadi hari yang luar biasa. Pemulihan terjadi atas kehidupan kami, integritas kami semakin luar biasa karena ada Tuhan yang mengajar kami. Apapun yang ada di tangan kami kerjakan sekuat tenaga. Pelayanan, rumah tangga, jam-jam doa kami Tuhan Yesus, bisnis kami, toko kami Tuhan, kesempatan bekerja kami, proyek-proyek kami kelola dengan baik. Dan di atasnya Tuhan memberkati, Tuhan dimuliakan. Berkati umatmu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pertolongan, mujizat, kesembuhan, pemulihan. Dan yang sepakat bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap sehat, tetap berpikir positif. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati kita sama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun menjadi kepala menjadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan engkau menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput engkau di awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.